Salam bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan membagikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Saya Sisilia Retno Delvia dari Kota Blitar, Jawa Timur, dengan fasilitator Ibu Sumini dan pengajar guru praktek Bapak Arif Budi Santoso. Latar belakang aksi nyata membangun budaya positif yang akan saya lakukan adalah belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selain itu, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal menuntun tersebut, guru berpijak pada nilai dan peran guru sebagai pemimpin pembelajar di kelas, menghantarkan peserta didik pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat dilakukan melalui budaya positif di kelas dengan membimbing peserta didik menemukan serta menerapkan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai mereka. Tujuan dari aksi nyata ini adalah mewujudkan merdeka belajar pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengemukakan pendapat mengenai keyakinan kelas dengan terbuka dan demokratis, meningkatkan pemahaman budaya positif, mewujudkan disiplin positif yang kemudian menjadi budaya positif. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan, membentuk karakter positif pada peserta didik, menumbuhkan motivasi intrinsik dan penanaman nilai-nilai kebajikan pada peserta didik, serta terlaksananya penyelesaian murid menggunakan segitiga restitusi. Sebagai tolak ukur, yaitu terciptanya merdeka belajar pada peserta didik untuk keyakinan yang ingin mereka sepakati. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas tanpa tekanan. Terjalinnya komunikasi aktif antara guru dan murid. Peserta didik menjalankan keyakinan kelas secara luas di sekolah dan di rumah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu meminta dukungan dari tim pengembang sekolah dan yayasan untuk membuat aksi nyata tentang budaya positif sekolah, mensosialisasikan kepada murid dan membimbing murid untuk membuat keyakinan kelas, mendesain keyakinan kelas untuk dicetakkan, menyetakkan poster keyakinan kelas, memasang poster keyakinan kelas, membimbing rekan guru untuk membuat keyakinan kelas yang sudah pernah dan praktekkan di kelas, menanam dan menumbuhkan kebiasaan
aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari yayasan, kepala sekolah yang akan berdiskusi, melaksanakan dan mempersiapkan aksi nyata di kelas maupun juga dengan rekan-rekan guru dalam mensosialisasikan juga prasarana sarana yang dibutuhkan pada waktu diseminasi budaya positif. Dukungan dari peserta didik, saya meminta izin pada peserta didik sekaligus meminta dukungan pada waktu melakukan aksi nyata kepada seluruh warga sekolah agar dapat melaksanakan aksi nyata dengan lancar. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman, membangun, dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu guru yang terhormat, selamat siang. Selamat siang. Ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di Aula SMPK 3 Sudarso Blitar ini, di mana acara yang kita ikuti pada siang hari ini adalah diseminasi budaya positif di SMPK Yosudarso Blitar yang akan disampaikan oleh Ibu Cecilia Delvia SPB, yang mana beliau adalah calon guru penggerak. Ya. Beberapa acara yang akan kita ikuti pada siang hari ini antara lain adalah doa pembukaan, sambutan yayasan, kemudian ada ice breaking, pemaparan budaya positif, diskusi, dan di akhir penutup mungkin ada sesuatu yang tanya jawab ya, bersama dengan narasumber. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaan Pak Haryadi untuk membuka acara kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa pembukaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak dan Ibu, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas rahmat yang Kau berikan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini. Berkati acara ini awal hingga akhir. Berkati juga narasumber. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak doanya Pak Haryadi. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Yayasan Yohanes Gabriel perwakilan kita yang mewakili dipersilakan untuk menyampaikan sambutan.
Purwokerto melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga bisa dilaksanakan dengan baik, lancar, dan dapat dipraktekkan di sekolah kita, SMPK yang sudah selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, sukses sampai akhir dari kegiatan CGP. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih untuk sambutannya dari Yayasan Yohanes Gabriel perwakilan kita. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu SBG pemaparan budaya positif dan diskusi akan disampaikan secara langsung oleh narasumber yaitu Ibu Retno. Dipersilakan untuk Ibu Retno. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat siang, Bapak Ibu Guru. Siang. Apa kabar hari ini? Meskipun waktunya siang, saya harap Bapak Ibu tetap semangat karena kita nanti akan bersama-sama bukan mendengarkan materi, tapi kita akan melihat kehidupan kita sehari-hari yang ada kaitannya dengan budaya positif. Sebenarnya kita semua sudah melaksanakan itu. Nah, bisa berdiri Bapak Ibu, mari kita lakukan tes sedikit dulu. Ambil jarak. Mungkin bisa ambil jarak supaya enak. Silakan Bapak Ibu mendengarkan saya, kemudian meresahkan, memikirkan, nanti melakukan. Kata-katanya dan lagunya seperti saya tahu siap gerak melakukan. Saya tahu siap gerak melakukan. Saya tahu siap-siap gerak-gerak melakukan. Saya tahu siap gerak melakukan. Bisa? Yang paling merdu suaranya seperti Pak Yusuf. Ayo, kelompok. Ulangi dulu. Saya tahu siap gerak melakukan. Mulai ya. Saya tahu siap gerak melakukan. Saya tahu siap-siap gerak-gerak melakukan. Saya tahu siap gerak melakukan. Dua kali tepuk. Dua kali tepuk. Tiga kali tepuk. Empat kali tepuk. Terima kasih untuk semangatnya. Kita tadi sudah dimulai dengan judul hari ini adalah dimensi budaya positif. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak Ibu ketika mendengar kata budaya dan positif, apa kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu? Nah, sekarang kita beri sebelah kanan saya itu memikirkan kata budaya, sebelah kiri saya memikirkan positif. Ayo Bapak Ibu, dalam hitungan 3 nanti silakan mengungkapkan apa yang terlintas ketika budaya dan positif.
Maksudnya baik bisa dilakukan, bisa dilakukan. Oke, bisa baik, bisa dilakukan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, masing-masing sudah memiliki modal tentang arti budaya dan positif. Sekarang kita lihat, sebenarnya Bapak Ibu, kegiatan hari ini adalah tujuan bagaimana kita semua nanti mendapatkan pemahaman baru tentang budaya positif. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu dasarnya apa, yaitu tujuan pendidikan yang berdasarkan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Apakah bisa ada yang membacakan? Siapa yang mungkin Supari ya bisa membacakan, kelihatan? Tujuan pendidikan berdasarkan tujuan pendidikan Ki-Hajar Dewantara bahwa pendidikan harus memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak sesuai keadaan alam dan keadaan zaman, sehingga anak mengalami kebahagiaan setinggi dirinya sebagai individu dan anggota masyarakat. Terima kasih dokter. Menurut Bu Rini, kata-kata kuncinya apa Bu Rini? Memberi tuntunan. Oke, memberi tuntunan. Kemudian apa lagi Bu? Kekuatan. Kekuatan. Mungkin bisa dibantu yang lain, Pak Febri. Kebahagiaan. Satu lagi yang belum diucapkan. yaitu hidup dan tumbuhnya kekuatan keluarga. Nanti silakan mengungkapkan apa yang terlibat ketika budaya dan positif. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan. Terima kasih untuk pendapatnya. Kita akan baca berikutnya, yaitu ini bagian yang paling penting, bahwa seorang pendidik itu hanya dapat menuntut atau menumbuhkan atau menghidupkan kekuatan kodrat yang ada pada diri anak. Itu perlu dimengerti dulu. Jadi kita sebagai pendidik dipanggil untuk dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, yaitu hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Itu inti dari tujuan pendidikan Ki-Hajar Dewantara. Nah, sekarang kita akan melihat dari bukunya.
Yang pertama, keyakinan luas. Yang ketujuh, intelijensi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Semua sudah membaca tema-tema yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, kemudian agar siswa mampu berpikir, berpindah, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lalu disiplin sementara juga dengan kontrol guru terhadap siswa. Nanti kita akan lihat sejauh mana kita itu bisa mengontrol anak-anak kita. Nah, ada beberapa teori. Yang pertama yaitu teori perubahan belajar, paradigma belajar ini yang dimunculkan oleh Dr. Gideon Desa. Beliau ini mengungkapkan ada beberapa teori. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang berikutnya mengkritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi ini pendapat dari Gideon Desa. Yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada beberapa pendapatnya yang seperti itu. Sekarang kita akan melihat disiplin positif. Apa itu arti kata disiplin? Tertib dan bertanggung jawab. Tertib dan bertanggung jawab. Terima kasih. Mungkin kelompok yang di depan saya sudah yang lainnya. Apa itu arti disiplin positif? Kalau disiplin tadi tertib. Nah, apalagi positif tadi kebaikan ya, kebaikan. Disiplin positif itu tertib, bertingkah laku yang baik. Tertib, bertingkah laku yang baik. Terima kasih. Kita akan lihat dari tiga hal ini, tiga pendapat kami disuruh saja kelihatan. Satu, disiplin itu memiliki
disiplin adalah kemampuan pemerintah diri sendiri menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan mengadu pada nilai-nilai yang penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Yang kedua, nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia, kemudian nilai-nilai perilaku dan kebajikan. Pertanyaan refleksi, sejauh manakah saya itu memiliki sikap disiplin atau kepatuhan, atau memang tidak usah disuruh sama siapa saja sih, saya sebenarnya ya sudah disiplin. Itu berarti diri kita yang mengontrol diri. Silakan Bapak Ibu mungkin nanti bisa sharing selama ini itu sebenarnya saya memberikan atau murid-murid saya yang ibu rasakan itu mereka disiplin karena kepatuhan atau karena memang mereka sadar diri atau mereka sudah melakukan disiplin. Siapa yang sudah menemukan jawaban dari Pak Hendri, menurut Pak Hendri, apa yang Pak Hendri alami tentang disiplin? Bertahan awal, karena kalau tentang itu bisa menjadi ada Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Hendri. Yang penting ada yang mau menceritakan pengalaman pribadi. Disiplin itu menurut dari nama atau apa yang dirasakan menurut dengan murid-murid kita selama ini. Apakah mereka sungguh mengerti tanggung jawab atau menolak dan sebagainya? Kalau saya cara mendidik anak-anak itu masih takut untuk melakukan suatu karya, misalkan kayak mereka kurang tanggung jawabnya, dia masih belajar ingin menggunakan masih belajar juga mereka juga. Terima kasih tepuk tangan. Bapak Ibu, kebanyakan dari kita atau dari anak-anak kita itu disiplinnya karena takut. Misalnya kita harus apalagi menghilangkan tentang kedisiplinan. Nah, mereka itu ya kemungkinan daripada dimarahi mungkin ya, tapi saya juga tidak tahu anak-anak seperti itu. Nah, sekarang dijawab masing-masing bagaimana dengan saya sebagai seorang pendidik. Apakah benar-benar itu yang saya lakukan tentang disiplin ini bukan perintah orang lain, tidak ada aturan ataupun tidak ada atasan atau tidak ada siapapun, saya tetap melakukan itu karena saya paham saya bertanggung jawab. Intinya begitu. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Next. Nah, ini gambaran tentang disiplin yang anak-anak biasanya lakukan. Yang pertama yaitu ada upaya menerapkan disiplin kepada peserta didik tanpa ada ancaman dan hukuman. Yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran tinggi dalam melakukan suatu budaya positif berdasarkan motivasi
ya Pak ya, kita berjuang menuju ke situ. Lalu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Maka kita juga harus kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita bisa menjalankan disiplin positif ini sebelum anak-anak kita menjalankan yang baik? Nanti kalau Bapak Ibu melihat bakat ini, apakah ada budaya positif atau kedisiplinan positif? Contohnya apa? Dengan foto yang saya tayangkan, ini adalah kegiatan kita setiap hari. Ada beberapa yang kita lakukan dengan anak-anak, ada tentang kedisiplinan, bagaimana Bapak Ibu bertanggung jawab tentang administrasi sebagai guru. Mungkin Pak Haryana tentang kedisiplinan, apakah ada hubungannya dengan hal ini? Ada bagi Kedisiplinan itu bisa dilakukan dengan kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang itu bisa menjadi karakter dan bisa kita jadikan suatu budaya. Mungkin contoh kecil-kecil yang ada di sini bisa dilihat dari kegiatan kita setiap hari. Tepuk tangan dulu untuk Pak Haryana. Siapa yang mau Pak Yus melihat sesuatu? Apa Pak Yus yang sudah kita upayakan? Nah, apa yang hubungannya dengan kedisiplinan apa? Terima kasih Pak Yus, tepuk tangan untuk Pak Yus. Kita berusaha untuk membudayakan, walaupun sebentar saya ingin sharing, apakah ada yang mau cerita tentang hal pendisiplinan atau supaya disiplin itu menjadi budaya yang positif di sekolah kita? Ada tidak? Bagaimana beliau guru terbaru mungkin 3 bulan, siapa yang 3 bulan bergabung dengan kami? Oh Mbak Rizal, silakan Mbak Rizal. Apa yang tantangan apa yang paling berat ketika kita ingin budaya itu dilayani oleh anak-anak? Tantangannya ketika guru tidak berchemistry dengan siswanya. Jadi kalau kita tidak berchemistry dengan siswa, kita tidak akan bisa membuat kebiasaan kita yang baik bisa ditiru oleh siswanya. Jadi karena saya baru di sini, saya melihat yang namanya uncontrolled behavior, jadi kebiasaan yang tidak terkontrol. Nah, hal yang tidak terkontrol ini dibiarkan, akhirnya tidak timbul yang namanya disiplin. Kalau tadi disampaikan disiplin karena takut, ya harus disiplin itu harus karena takut dulu. Kalau dia takut, dia jadi disiplin. Kalau disiplinnya ada, berarti pasti anak itu akan being responsibility, jadi akan ada tanggung jawab di situ. Ya.
bisa. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah memiliki budaya positif dan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Sekarang kita menginjak yang berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Kenapa itu berubah seperti itu? Pastinya ada motivasi. Kita akan lihat dari pandangan dari guru. Yang pertama, manusia itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan berkaitan dengan kedisiplinan tadi. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Pastinya kalau Bapak Ibu itu ingin anak-anak itu menang, kan dimotivasi nanti ada bagiannya. Pertama itu, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 motivasi yang ada. Nah, nanti kita bisa melihat kita termasuk yang tidak berapa maupun berapa anak-anak kita itu banyak juga yang tidak berapa. Yang diharapkan adalah bahwa anak-anak itu memiliki motivasi internal. Jadi ada lomba, ada bagiannya atau tidak ada bagiannya, itu tetap ikut lomba. Karena tujuannya jelas, dia ingin mungkin bahagia dengan mengikuti lomba. Belajar walaupun tidak dikasih hadiah atau diberi hadiah, dia tetap tahu disiplin
sudah diterang, ya. Kemudian yang kedua merasa bersama. Jadi kalau anak itu melanggar atau membuat suatu kesalahan, kita cepat. Bagaimana kamu tadi sudah membuat orang lain tidak atau merugikan orang lain, terus anak itu merasa bersalah. Nah, yang kedua sebagai pemantau, ya sudah dipantau diamati, diikuti supaya anak itu bisa baik. Kemudian sebagai manajer, nanti Bapak Ibu bisa lihat selama ini dalam persidangan aku menjadi seperti itu. Kita akan lanjut. Ini ada gambarnya siapa, mohon maaf. Dia menggambarkan seperti ini, ya. Sebagai manajer, sebagai guru, di akhirnya kita ditantang dan diminta menjadi manajer. Artinya apa? Siapa yang bisa mengerjakan yang pasti kesulitan. Manajer dulu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, lalu mendukung murid atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan dapat menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Itu penting. Jadi tujuan kita itu bukan menakut-nakuti, tetapi bukan juga untuk menuruti hajat pribadi, yaitu guru itu menuntun dan memfasilitasi yang akhirnya nanti posisi manajer dapat membantu murid bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan dapat menjadi manajer bagi diri mereka sendiri. Jadi internal persediaan diharapkan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kesepakatan supaya anak-anak itu bukan masalah lingkungannya itu, tetapi apa yang tata tertib kebiasaan itu kita buat bersama dengan anak. Misalnya saya di kelas ketika melakukan layanan bimbingan dan konseling kita. Pada awal pasti saya bilang begini, anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas dari kalian usulnya apa supaya masuk tadi. Nanti ada usul ketika itu masuk lebih dulu daripada kami 5 menit. Nah, berarti kami dengarkan membawa misi ke di depan pintu, tidak diminta untuk jauh-jauh, karena itu tetap bisa melakukan belajar. Kemudian yang lain, jika ketahuan main HP saat di kelas, HP akan diambil disumbangkan kepada yang membutuhkan. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Bapak Ibu silakan nanti membuat kesepakatan. Lalu yang terakhir tentang sertifikat permasalahan. Jika Bapak Ibu mendapatkan anak-anak siswa yang memiliki masalah terkait tentang keahlian, tentang sportif, tentang prestasi dan tentang lingkungan, apa yang Bapak Ibu
yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau Bapak Ibu selama ini menggunakan mana? Nah, ini teorinya yang akan Bapak Ibu dapatkan. Apa itu artinya semua? Menstabilkan identitas. Bisa ada yang membantu mereka. Oke, sekarang kita mulai dulu ya. Silakan Bapak Ibu membentuk dua kelompok dan tiga anggota. Yang satu mencari masalah dan penyelesaiannya. Boleh menjadi guru, boleh menjadi siswa, ya. Misalnya pemerintah dengan Butwi dan Pak Jadi, siapa yang nanti menjadi gurunya. Kemudian Pak Islam Sekretari Bu Eta, kemudian Bu Noni, Bu Dini, dan Bu Seki. Yang berkeempat silakan bergabung. Nanti Bapak Ibu dalam waktu 5 menit, saya sering ngobrol dengan anak-anaknya, saya beri bagus dulu. Silakan mencari kasus yang kalian sukai. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Tentang apa tadi, boleh mengambil tema dengan sendiri. Waktunya hanya 5 menit. Ada pertanyaan? Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah berkelompok untuk mensimulasikan tentang bagaimana kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui program. Nanti kita akan mengamati mana yang sudah mewujudkan tentang teori yang sudah saya jelaskan tadi. Kelompok siapa dulu? Kelompok Bunda, ayo terima kasih tepuk tangan. Mari kita lihat bersama-sama.
Tapi pas berangkat itu sekarang basah, jadi tidak pakai sepatu. Lupa masukkan baju ya, tapi waktu pengganti saya lupa menyiapkan. Di dalam memulai kamu sendiri dan sekarang kabarnya itu tadi saya kemudian berita setelah mengalami kira-kira apa kira-kira apakah kita mau terus atau bagaimana dari Pak besok minta berikan banyak Pak lagi sesuai ya kalau seperti itu begitu ya sahabatnya ya semuanya akan beri semuanya Yang paling saya salah karena kalian sudah dewasa semua saya supaya bahwa harus sesuai seragam Pak. Baik, silakan semuanya. Pertama, ya, nanti kita bicara Bapak Ibu sudah terlihat apa belum? Menurut Bapak Ibu sesuai dengan dari yang saya paparkan tadi? Sudah ya, ada apanya Bu Ella? Ada kesalahan Ya, dan ada nggak minta diberikan lagi? Ada. Terus kemudian menanyakan alasannya, kemudian ada tindakan akhirnya yang baru akan dilakukan. Ya, terima kasih teman-teman Bu Ella. Terima kasih Bapak Ibu, hari ini kita sudah mencoba untuk merefleksikan bersama melalui teori-teori yang sudah kita pelajari tadi bersama, juga melalui kehidupan yang setiap hari kita lakukan. Bapak Ibu sebagai seorang pendidik itu sebenarnya kita diajari terus-menerus untuk dalam penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan sistem dan institusi. Diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya dan bertanggung jawab. Jadi tandanya kalau saya masih menghukum, hukuman itu biasanya tidak ada jauh dari konsekuensi. Kalau konsekuensi itu lebih pada anak itu tahu tujuannya, kemudian ada komunikasi dan konsekuensinya. Kalau anak itu tahu konsekuensinya,
tetapi anak itu sudah berkembang dan setiap hari kita ditantang untuk bisa memiliki sikap budaya positif yang berasal dari diri kita sendiri, bukan karena kepala sekolah, bukan karena siapa-siapa. Maka selamat berjuang. Dan terakhir saya akan tutup dengan filosofi diajar Belatonga. Guru itu ibarat sebagai seorang petani yang tugasnya adalah menghalau hama-hama, juga penyakit yang akan menyerang tanaman kita. Kita memupuk, kita bukan menuntut supaya tumbuhan itu cepat tumbuh, tetapi melalui proses. Guru harus bisa menuntut dan memfasilitasi siswa untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Kodrat anak adalah kedalamnya dengan permainan dan sebagainya. Sedangkan kodrat jangan sesuai dengan perkembangan. Kita sudah melalui tiga, kalau saya pribadi, tiga setengah masalah dari Bendor menuju ke Bendor menuju ke Bendor itu. Jadi